Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Pagi hari ini saya bertemu lagi dengan Pak Doktor, Profesor Doktor Haji Zulkarnain SMAG, dan kemudian orang tua kami yaitu Bapak F. Yabdi dan juga Bapak Mujasman beserta adinda kami yaitu Pak Kiai yaitu Henry. Dan kami akan berbincang-bincang nanti di sini tentang pengalaman kaji. Semoga ini bermanfaat bagi kami semua dan kita semua. Oke, mari kita ikuti. Sip. Nah itu juga baik punya Pak Begitu lu nggak rekam kan? Ada nggak satu goyangan juga, nggak itu kan dicatat. Jangan rekam. Saya ada rekam, tidak begitu yang agak durasinya boleh. Dan semangatnya juga beda ada Pak ya. Oh, durasi nol ya. Durasinya nol. Mungkin itu yang nggak jalan. Masih dinaikkan dulu kan? Jalan. Iya. Merah masih kan, gitu kan. Gerak-gerak itu masih tapi belum terekam. Geraknya masuk, durasinya belum masuk. Iya. Pas. Mestinya biji dan biji. Itu menurut saya momen yang paling pas menyampaikan materi. Aku dalil-dalilnya banyak, jadi enak ngedulur bisa diulang-ulang. Dan juga waktu itu tuh seandainya misalkan orang nak ngajak kita diskusi itu full dalil memang. Sampai ada kalimat, nah itu kenapa agama kita itu tidak laku, karena kita tidak kupas habis. Kalau seperti ini mudah-mudahan laku. Ini yang dengar itu para haji-haji kan. Tahu sendiri kan haji, ini ke haji sendiri. Ya selama ini kebanyakan kalau masalah kematian orang ceramah. Ini kan terawih. Lawak-lawak. Banyak lawak-lawak. Lawak-lawak. Hari kedua ini dikasih diam rumah. Ya menyenangkan. Ya namanya istilahnya mereka menghibur karena dia tidak salah mulu. Ternyata menghibur, ya kan? Jadi yang dihibur itu bukan sekedar tawa, tapi hati ini, hati yang sedih, yang benar-benar itu menerima ya. Si mata di jeruk tadi kasar. Bukan tahu-tahu aslinya. Dan memang sering jarang bermasalah. Jadi yang apa? Yang ceramah tahu-tahu itu Pak, kalau kultur tapi orang itu yang letak tuh bukan orang agama. Bukan. Ini setuju kan? Tapi pas balik lagi kalau yang disamakan orang itu tidak ada masalah. Yang itu merasa diri sendiri dulu kan. Ada lawak, ada gelapnya. Kita gembira sewaktu itu. Tapi pas yang sampai ini hilang awal itu. Apa yang tadi ada yang tidak ada dicermati. Apa kendak orang tadi? Apa penyampaian Ustaz tidak hilang. Asal kanan luar kiri ini Ya kata Pak Imran kemarin malam tadi. ya. Orang ceramah dalam ceramah belum. Iya. Dalam ceramah belum. Ada suatu hal yang mengerikan sebenarnya. Kata Rasulullah, kalau khotib sudah naik mimbar kan jangan berbicara. Jadi untuk sementara bolehlah kita katakan kawan ribut ngomong sebelah kan, "Shh," kan lah batal gitu tuh. Sebenarnya yang dimaksud Nabi itu hati itu niat jangan ngomong-ngomong. Ya kalau ini kan ikut ini. Iya, harus fokus. Iya, fokus. Fokus mengikuti khotbah. Iya. Jangan dapat menjurus yang fokus hati. Itu. Iya. Walaupun dibilang kata takbir. Iya. Ya, untuk masih takbir aja kita masih fokus di tempat. Kalau kita kata akbar dari banyak salah itu sudah mulai masuk. Walaupun dengan yang di situ masih juga orang kawan sebelah nggak masuk. Pengaruhnya luar biasa Bang. Biasa. Kita selama keterangan sudah dihasilkan keterangan dalam aja. Iya, ketika kita sedang ceramah, gitu kan? Baru saya ceramah. Tapi yang namanya ceramah pulau kan? Iya. Jadi saya pikir agak lama juga bikin ceramah. Nah baru, oh iya, artinya orang sebelah itu kan was-was kita itu kan udah kan ceramah gitu. Yang senantiasa akan memalingkan ingatan kita kepada, ya kan, untuk menghilangkan kita fokus daripada apa yang disampaikan Ustaz kan, gitu kan. Pakar bingung. Jadi seketika hati berbicara,
didengar pula oleh hati. Itu nyambung. Iya. Karena ada sejarah waktu Nabi Musa melihat Nabi Khidir mencekik anak kecil. Iya. Kan ngomong hati Musa itu. Ya Allah, Engkau suruh aku berguru dengan lanang yang cak ini. Dari tadi dah ada dapat ilmu, sebuah pun dah dapat ilmu. Alangkah parahnya berguru ke orang gilo cak ini. Udah kecil bunuh. Akhirnya kata Nabi Khidir, kau ngomong apa tadi? Tak ada kau ngomong tadi. Kata Nabi Musa, Masya Allah, tahu dia tu. Kau ngecekkan aku gilo, kau. Ilmu kau belum apa-apa. Terdengar gitu. Akhirnya ampunin Musa tak berani ngomong-ngomong dia. Dikit dia ngomong di hati, terdengar oleh Nabi Khidir. Nyambung. Jadi kadang-kadang masyarakat akhir zaman mengerti itu kan Nabi. Bukan itu. Itu kan percontohan. Itu kan kebersihan hati tadi. Jadi kalau Abdurrahman Tazakka itu 9/6 orang-orang yang hati bersih itu memang nyambung dia. Nyambung. Kalau dia ngomongin orang tahu dia walaupun ada balasnya. Iya. Nah, yang persoalan bagi saya pribadi malam selama aku menyikapi maskulinitas itu memang di persoalan sholat ya dah. Dalam sholat itu awal memang takyin itu kan sana kan. Dalam perjalanan sholat kita ikut pekerjaan. Iya. Kan? Tapi karena maskulinitas itu kan kembali lagi ya kan. Kan tetap ada sudah sampai kerana tadi tapi misalkan momen tersebut bertahankan. Enggak perlu masuk. Pulang pergi gitu. Tapi dulu menyikapi begitu. Tapi setelah diucap oleh Pak Imron dalam balik pas Iya. rupanya ceramah yang dia maksud itu rupanya orang di luar dalam yang dalam ceramah kuno katanya. Astagfirullah. Jadi artinya ceramah itu yang menghasut ke ceramah, berkata hati berkata kan. Artinya nafsu berkata yang nak selalu memalingkan itu kan. Oh, kalau dia tak berkata tentu tak mungkin itu pengaruh ni itu kan. Astagfirullah. Itulah semoga ini sudah katakan masih pakai ada tipe dapat saya. Ada yang hebat Pak Zul. Orang-orang telepati itu, dia kan melatih menumbuhkan rasa dulu. Nah, setelah rasa itu tumbuh dan dia bisa ngatur, maka rasa itu dipindahkan ke pemikiran. Nah, dari pemikiran itu dia mencoba untuk menggerakkan apa yang dia kendaki. Akhirnya bergerak. Misalnya dia menggerakkan apa, gelas itu kan bergerak. Jadi orang mengatakan itu sihir. Tidak, memang itulah modelnya gitu. Iya. Jangankan yang model-model itu, Tuhan pun kita jangkau dengan rasa diri kita. Jadi Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan yang dijangkau, maha tinggi gitu. Makanya saya katakan, Anda teringat tak waktu Anda bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Nuh? Wah, kami kan belum lahir, Pak. Nah, padahal Quran sudah memberikan kode. Ingatlah seketika Ibrahim berkata kepada ayahnya. Ingatlah seketika Nuh berkata kepada anaknya. Lalu ungkapan itu kan menunjukkan kalau kita disuruh mengingat itu. Jawabannya pasti tidak teringat. Pasti. Tapi kita bisa mengingat di tempat mengingat. Makanya di Baitullah Hakikat itu, setidak-tidaknya di depan Ka'bah di Mekah itu, kalau kita di situ mengingat itu, nampak barang. Jadi kalau tidak ke Baitullah lupa lagi dalam bahasa. Iya. Jadi hadir ayahnya dan aku di Baitullah, pasal baca kertas semua. Seperti dituntun, nyambung baca ayat itu nyambung, tidak lupa. Biasanya kalau dari situ lupa tengah jalan. Itu dah nama dia. Taufik Hidayah. Ya. Jadi taufik wal hidayah. Kalau hidayah itu sesuatu yang Allah berikan, sesuatu yang kita ketahui, yang Allah berikan. Kalau taufik itu sesuatu yang kita ketahui melalui kita belajar. Taufik itu petunjuk juga. Ya. Melalui kita belajar. Pak, mau nanya alamat Pak. Nama siapa? Pak, nama si Amir. Oh, itu rumahnya agak kiri dikit Pak. Nah, itu namanya taufik, ditunjuk. Nah, Tapi belum tentu nanti ketemu, tapi sudah
ada sinyal, ada arah. Taufik. Kalau hidayah itu sudah dibuka lah. Cuma dari Allah. Ya sudah betul-betul dapatnya. Jadi dari taufik wal hidayah itu taufik itu dibukakan. Nanti kalau itu baru praktik. Selama ini kan kita mau berdendang dari taufik hidayah. Assalamualaikum. Tapi mana taufik hidayah Itu bahasa kan itu. jangan dibahas itu. Jangan Bahasa itu indah sekali itu. Hah? Wabillahi taufik wal hidayah. Itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai dengan nama Ini kan jangan dibahas, Pak. Iya. Jangan diurai kita sama dengan Allah. Jadi Dengan urusan Allah. ada kalimat wabillah Iya. dan dengan Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Yang dengan Allah itu padanya taufik, padanya hidayah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keselamatan atas kamu semuanya. Kapan? Kalau dapat taufik wal hidayah dari beliau tadi. Iya. Kalau Terus. kita sholat itu Pak, yang waktu kita usulnya, itu tuh ngadapnya kemana? Jadi jelas itu berada. Jadi maksud aku mandang tuh apa yang pandang apa yang itu ingat itu Pak. Nah, itu kan mandang ke Baitullah. Baitullah itu kan tidak nama Ka'bah kan. Ada itu apa tuh kata? ada Hajar Aswad di situ kan. Nah kalau aku Pak, ini diriku sendiri pribadi membayangkan bahwa Allah itu ada di dalam satu ruangan. Karena pernah terlihat lihat di dalam Hajar Aswad itu kan ruang kosong ya Pak. Ruang kosong berpasir-pasir itu kan dalam itu. Nanti kalau sholat nanti ingat itulah. Nah, bukan mengingatkan kotak segi empat besar itu kan. Nah, jadi nama yang sebenarnya yang mana itu? Ya sebenarnya itu ya juga. Nah, Tapi ambil sebagian, ya kan? iya. Makam Ibrahim tempat berdirinya sholat. Iya. Nah, sebagian itu tapi adalah syukur. Iya. Ya, ketemu seluruh. Iya. Nah, sebagian itu biasa saja syukur ketemu dengan Hajar Aswad. Jadi Iya. teringat gitu kan. Hmm. Nah, dan bisa saja mungkin Mu'tazam Iya. sudah boleh sudah sampai itu Pak. Iya. Atau kamu apa yang sebelum rukun Yamani. Iya. Itu gimana? Atau sekitar depan Ka'bah itu kan ada memang tanda apa? Makam Ibrahim. Iya. Sampai situ itu kita berarti sudah sampai sekarang di Ibrahim. Itu sebagai tanda, bahwasanya kita sudah sampai di alamat itu. Baitulah itu gaya di kita. Iya. Tapi ketika Tuhan berkehendak mengizinkan terbuka hijab, nampak sih di situ. Baik. Itu yang kita dengar sekarang. Jadi kita lihat itu di dalam video itu kan, video masalah yang baru-baru ini kan Jokowi ya dengan keluarga Pak. Ada terbuka ya Pak, pas sampai di dalam cerita ibu negara ini habis cium Hajar Aswad nangis. Nah itu kan terbuka Hajar Aswad Pak. Jadi terpandang di dalam itu ruang kosong itu kan, ruangan pasir. Nah yang ditanyakan makam Ibrahim itu apa di dalam itu, apa di samping itu, apa di Hajar Aswad yang Aswad itu ini kan pendapatan dari surga kan, kalau di dalam ya, video itu kan. Makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim. Iya, Makam itu artinya pendirian Ibrahim. iya, Pendirian Ibrahim ketika dia waktu itu anaknya siapa Ismail itu kan, iya, baru lahir itu kan. iya, Jadi ketika situ hijir itu 7 kali bolak-balik mencari Iya. air. Iya. Nah, ternyata waktu itu anaknya itu menghantarkan tangan kaki. iya, Nah, dia muncrat air. iya, Ini kata hijir, masalah ini gimana ya? Kalau nggak tutup ini, ya kan bisa mati anakku nanti. iya, Jadi akhirnya tuh tiba hakikat beliau kan kita bercerita pada Allah. Jadi akhirnya setelah itu ada batu besar angkatan 300 ya 3 orang atau 3 orang diangkat sendirian. iya. Ya tutup itu lubang air yang muncrat. Zam ya Allah, zam ya Allah, zam ya Allah. Tertutup. Nah, tapi tutup. Nah ketika itu Ibrahim sudah pakai syarat ya. Syarat. Ya khawatir mau lihat anaknya di sini ada 3.
ternyata sudah ada yang sudah lahir. Nah ketika dia mau turun di stop dulu. Jadi setelah di stop dulu oleh kata security, ya tuanku jangan kau turun dulu. Kalau kau turun, gimana kata terakhir kan? Ya, itulah dia cari batu di alas, ya kan? Dialaskan ke telapak kaki Ibrahim. Dia turun dari kendaraan kan, apa kita? Ini kalau Ibrahim itu menginjak bumi, Ibrahim. Tapi kalau ada alas itulah dasarnya. Nah di situ di tentang situlah ada bekas telapak kaki Ibrahim situ batu itu. Nah setelah itu selesai prosesnya baru dia bisa mengajak anaknya, menggendongnya, dan mengajarkannya dan bisa itu sekarang sekitar mengatakan dalam membanyak Coba gitu. Pak. Jadi kalau makam Ibrahim, kalau kubur Ibrahim kita udah tahu di mana. Tapi kalau makam Nabi tahu gitu kan. Kalau kita udah tahu dari sejarahnya, kuburan Ibrahim di atau di apa kalau dari lain macam di Palestina kan ada nabi yang lain kuburan itu kan. Apa Ibrahim itu ada itu Nabi Nuh mana kuburan orang tidak tahu lah. Nabi Adam di mana kan tidak tahu itu lah. Tapi masalah makam Ibrahim itu tempat pendirian Ibrahim pada Allah dan Rasul. Sementara itu kalau salah atau benar kan itu. Mungkin Pak Prof tuh akan menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Prof. Ya. Masalah pertanyaan Pak Buja tadi. Kiblat itu kan bukan wajah kita yang menghadap. Ya. Si iman tadi Ya. tempat menghadapkannya itu kan tempat mulai itu kan Masjidil Haram. Ya. Tempat yang mulia, tempat sujud yang mulia, Iya. bukan tempat sujud mulia. Di situ tuh ada tempat yang mulia, didekatkan dulu di situ. Nah, setelah ke sana baru kita melihat ada tempat-tempat. Nah, sebagian boleh mengambil tempat itu sembahyang, sebagian ini sebenarnya kita cari di dalam kajian jelasnya. Ternyata itu ada Baitullah, secara hakikatnya, di dalam tandanya itu di sekitar itu, di dalam itu ada. Nah baru ke sana kita itu. Jadi secara hakikat kita itu di mana saja kita berada, Ya. hadapkan lah. Tapi kesana sebenarnya ke Baitullah. Ya. Nah cuman di Baitullah itu ada siapa di sana? Kalau malam ajaran dari ayat itu, di situlah Muhammad. Ya. Makanya sholat itu bersama Muhammad. Tapi di Baitullah tetap, jangan di mana-mana. Kalau di mana-mana kita sia-sia, tidak apa-apa. Tapi bagaimana cara yang prakteknya itu? Pembinaannya secara ini. Ketika kita lakukan takbir, makanya kita tidak boleh kemana-mana dulu. Fokuslah ke sana. Jangan angkat kalau belum ke sana. Karena waktu kita berdiri betul itu sebelum takbir itu fokus. Tidak di mana-mana lagi kita. Tidak di belakang. Jadi kita sudah fokus ke sana. Nah kalau sudah fokus di sana, dia mengatakan itu kita masuk Pak. Ingatan kita itu saat kita masuk melalui aslahat boleh. Ya. Di titik sentral di dalam itu. Bagian di sana ada tempat. Baru kita mengatakan. Teringat kita dengan ayah pokoknya. Karena kita tahunya ayah ini lah yang ngajar ke kita kan. Tidak masalah. Teringat di sana. Ya. Kalaupun kita teringat dia ada di sini, tidak apa-apa dia. Karena kita tuh bimbingan kita juga dia ya. Bayang nggak luar dari itu Pak? Ada di dalam satu ruangan ada pasir. Kalau nggak salah di dalam itu kan ada kayak batang robo satu batang. Jadi di dalam keterangan di video itu nyatakan, nah di antara pintu satu pintu dua itulah tempat Rasulullah melakukan sholat. Saya di Nah, itulah tempat sholat. Jadi kita bayangkan itu Pak, di satu ruangan yang tempat Rasulullah sholat. Itu ke situ kan tujuannya kan. Nah, jadi itu kategorikan kiblat itu kan. Oh, kiblat itu. Di dalam satu ruangan Ka'bah itu kan. ya pokoknya di dalam sana, di dalam itu. Istilah hakikat itu. Rumah Allah. Ya kita fokus saja. Kalau masuk itu
baru masuk kita ke sholat, kita ketemu di tengah-tengah. kan. Nah, yang ini terus terang kadang-kadang Pak, kita kan memang fokus itu. Apalagi kita udah lakukan takbiratul ihram. Nah, pas nanti dalam perjalanan sholat ini. Nah, ini kita ada yang membimbing lagi nih Pak. Oh, ingat yang pekerjaan yang kita laksanakan tadi tidak selesai. Nah itu bahayanya itu Pak. Nah itulah disitulah pembinaan sholat. Iya. Mengambil kata khusus tadi. Tapi jadilah dulu kalau kita dapat waktu takbir aja kita masuk di sana. Iya. Kita diakui bahwa kita sudah di sana, jadilah. Karena meninggalkan, karena kita masih ya manusia banyak lupa itu kan. Tapi berusaha pulang balik. Ada kawan yang ngajak ke sana, ingat lagi ke sana. Terus balik lagi. Karena ada cerita semboyan bahwa Rasulullah itu paling memuji Ali soal khusyuan, Pak. Praktikin sholatnya tidak ada lagi di antara sahabat yang paling khusyuk. Tapi Ali pun juga diuji juga. Iya. Jadi dilombakan maksudnya teks sejarah itu. Ali ikut perlombaan itu. Siapa yang menang khusyuk sholat sampai selesai dapat selendang dari Rasulullah. Sorban. Sorban lah semacam. Apa? Ketika mau salam, terakhir salam itu. Rukun 13 itu. Tertib salam itu. Teringat dengan serena ini, sorban. Iya. Assalamualaikum, dia teringat sorban, bukan selesai ini. Artinya orang yang sudah diakui begitu juga tidak, kita tidak dapat susah berat. Kalau khusus saya kasih tokat akan. Ya. Karena bisa, artinya selain daripada Rasulullah, kita kan bisa khusus. Iya. Kalau kita manusia, karena masih ada Rasulullah masih ada. Kalau itu ngaduknya, mana kita? Karena dia ikut dalam sholat, dia itu adol. Si iman sekapil dari tadi, kan satu-satu, dia simpan satu itu lah. Kuat. Bukan dia kamarnya dua, kamarnya satu dulu lah. Jadi tahu semua. Artinya yang mengamalkan kafir kan yang iman tadi kan yang Iman. Yang sembahyang itu. sebelum itu masuk kan sudah tersedia itu bahan. Iya. Ya. Seperti empat awal empat nasib itu. Dia kan ada sifat itu kan. Nah, manakala sifat itu kapan iman itu datang, nah baru sifat itu bereaksi. Wah, kalau mereka datang, kalau kata benar-benar tadi, konjore langkah itu. Iya. Tapi alhamdulillah. Itu konjore tadi sama-sama dari Tuhan. Tapi lo mereka gitu kan. Itu kan. Jadi keselamatan tetap akan dibela Allah karena Allah dulu yang masuk. Allah dulu tidak masuk, tidak bereaksi. Iya, Nah, jiwa segala macam itu belum ada. Jadi menanggapi pertanyaan Pak Muja tadi kan, kalau kita sholat itu kiblat hadapan kita kemana? Nah, kan gitu Pak Muja ya. Iya. Jadi Allah dan Rasul itu sudah memberikan sistematis cara yang terperinci. Pertama kali Allah dan Rasul mengatakan kita sholat itu mengingat. As-sholatu lizikri. Sholat itu mengingat. Artinya memang dengan ingatan. Pertanyaannya yang diingat itu siapa? Gitu kan. Ya jawabnya sederhana, Allah gitu. Tapi bagaimana mengingat Allah? Nah, disinilah sistematis itu Allah dan Rasul tuangkan dalam kitab Quran. Itu real dan tidak dirahasiakan. Pertama kali wa min haitsu kharajta wajhaka satr majil haram. Wa min haitsu ma kuntu fawalu wajhaka satr. Artinya dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, kalau sudah berbicara wajah di sini bukan wajah tubuh, bukan muko ganteng kok. Tidak. Ya wajahmu, yang sholat tadi, wajahnya ruh. Itulah ingatan. Nah, jadi kenapa ingatan itu dikatakan wajah ruh? Karena dia berada paling depan daripada keberadaan kita. Nah, dihadapkanlah wajah kita ke Masjidil Haram. Pertanyaannya, kenapa harus ke Masjidil Haram? Karena di situ ada tanda Baitullah.
namanya Ka'bah. Bukan Baitullah. Iya. Tanda Baitullah namanya Ka'bah. Iya. Nah, disitulah berlaku kalimat yang kedua, falyabudu rabb hadzal bait. Iya. Kau sembah Tuhan di rumah ini. Nah, menunjuk dia kepada Ka'bah. Atau sembah oleh kamu Tuhan rumah ini. Nah, ini bisa diputar-putar itu. Nah, sudah. Akhirnya kita katakan, oke, aku akan hadapkan ingatanku kepada Masjidil Haram yang itu ada Ka'bah. Posisinya di mana? Nah, itu. Maka berlakulah kalimat yang ketiga. Fattakhizu mim maqama Ibrahim musholla. Kamu ambil sebagian makom Ibrahim, ya kamu sholatlah di situ. Nah, makom Ibrahim itu terletak depan Ka'bah itu, Pak Muja. Di depan ya. Ya, insya Allah nanti Pak Muja ada rezeki Ya. umroh kan. Amin. Nah, depan tuh ada makom Ibrahim. Ya. Kalau Pak Zul udah berkali-kali beliau. Iya. Pak Profesor kita ini pernah jadi apa? Pembimbing haji, Ya. pembimbing haji. Jadi kalau sebagian makom itu artinya boleh sebagian sini, boleh seberang situ, boleh di sini dan di situ. Yang penting Ka'bah itu di tengah-tengah itu. Iya. Nah, sudah. Formulasi yang berikutnya itu adalah kita masuk ke dalam Ka'bah. Iya. Makanya dalam surat An-Nur itu dikatakan tidak apa-apa kamu memasuki rumah yang kosong. Nah itu. Tidak apa-apa kamu memasuki rumah yang kosong. Nah, rumah yang kosong maksudnya itu kita masuk ke dalam Ka'bah itu, ingatan gitu. Kosong memang. Iya. Nah, seketika Allah memberikan rezeki kepada kita akan melihat seseorang di situ. Siapa orang itu? Iya. Tentu orang yang mengajak kita kepada Allah dan Rasul. Iya. Siapapun orangnya. Iya. Dan itu bukan musyrik dan dia bukan disembah. Tetapi dia adalah yang menyampaikan kita kepada Allah. Iya. Jadi dia itu wasilah. Iya. Kebanyakan orang salah paham, wah si Pak Abu itu, Pak Muja, Pak Prof, Pak Epi itu menyembah si A, si B. Tidak. Beliau itu adalah wasilah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Nah, siapa yang kita lihat di situ? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof sedikit kalimat itu. Iya. Nah, dalam hal ini kawan minta dalil. Iya. Pak Abu Fikri itu agaknya condong mengarahkan kepada manusia atau sosok. Iya. Lah itu kan Allah sendiri yang cerita melalui Rasul. Iya. Pengalamannya Nabi Musa itu. Iya. Seketika Nabi Musa berada di sebuah posisi, kan dia datang tuh dengan istrinya berjalan di padang pasir. Iya. Tiba-tiba Musa melihat api. Ngomong sama istrinya, "Dek, kamu lihat ada api itu?" "Oh iya bang, aku lihat." Nah akhirnya Musa mendekat. Bukan lagi api, cahaya. Dekat lagi, sinar. Dekat lagi, pohon. Dekat lagi, sosok. Iya. Nah sosok itu ngomong begini, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah wahai Musa. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Nah, sewaktu kamu sholat, yang kamu ingat saya loh. Nah, timbul pertanyaan, apakah benar itu Allah? Ternyata bukan. Kalau Allah itu kan hanya nama zat, namo. Lah kalau namo kan tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya, tidak ada wujudnya. Itu namo. Nah, sedangkan yang ngomong dengan Musa ini ada suaranya, ada katanya. Nah, ternyata beliau itu adalah wujud serta Allah. Suara Allah, kata Allah, pernyataan Allah tidak nyata, mungkin nyata pada beliau. Ya, dia oleh Musa tadi. Nah, semenjak itulah Musa kalau sholat, ya berhadapan dengan beliau itu tadi. Iya. Karena ada perintah, wa aqimi sholata li dzikri. Kamu dirikan sholat, yang kamu ingat itu adalah saya. Nah, yang jadi masalah adalah Nabi Harun, adik Musa, Joshua bin Nun, murid Musa, dan Bani Israel. Kata Bani Israel, awak enak Musa, sholat ngadok beliau itu tadi. Lah kami ini caman. Kata Harun, oh iya nian dang. Bahasa gitu, nian pulau dang. Amo diri pacar ngina jemo itu, amo aku ngina siapa? Kata Musa, ya ngina siapa lagi? Ngina dang tu lah. Tanpa wujud kan. Iya, ngina aku tu lah, nengok saya tu. Dia
Saya akan membawa Anda kepada beliau tadi dan beliau akan mengantarkan Anda kepada Allah. Jadi orang salah paham di Kiroji kita menyembah kepada sosok itu, tidak. Beliau itu adalah wasilah. Nah, ternyata yang dilihat oleh Musa itulah Muhammad. Yang waktu itu namanya belum Muhammad. Masih Ahmad gitu. Nah, itulah kira-kira gambaran kiblat itu. Jadi dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadaplah wajahmu ke Masjidil Haram, ke tempat sujud yang mulia. Sejatinya di alam sana tempat sujud tidak mulia, yang di tempat itu yang mulia. Siapa dia? Kiblat. Kiblat itu ada hadapan. Siapa yang dihadap? Allah. Oke, Allah. Oke. Tapi Allah tidak nyata. Mereka nyata kepada beliau. Nah, di beliau itulah kita dengar suara Allah, kata Allah dan perintah Allah. Nah, ternyata beliau adalah Muhammad Rasulullah SAW. Itulah yang berselawat. Kira-kira gitu Pak Moja ceritanya itu. Ini apa nih Pak, anak muda? Anak muda. Ada sarapan. Kita pengen terus ceramah tapi sarapan ini bermasalah kalau lagi makan ya Pak Moja. Itu sarapan jasmani. Sarapan dulu gitu. Banyak Santapan jasmani. Salah tu. Juga ini Contoh. action. Oh, aksen. Lagi ditonton kawan. Pak Kiai ngeritik terus ini. Tidak, berkira Pak Bu Iko salah. Lo kan ambil kan marah lah. Oke, sip. Wes, tambah ganteng aja, semenjak bawa lupis. Kalau lengkap. Kalau pakai kendaraan dan tangkas tu, Jadi yang kita ketahui Pak tentang bulan puasa dalam Islam itu nanti kalau tidak di tempat Musa kayu tempat Musa bermunajat itu disyarat oleh Bapak Musa kan kayu Iya. tempat Musa bermunajat. Tapi Pak Pur juga sudah menambah sedikit ada jujur dan kayu iya itu kan Iya. tidak itu artinya Rasulullah. Adalah kalau sudah ketemu Rasulullah berarti sudah nah pilihlah mana yang mau. Iya. Allah dengan kita berpisah. Alhamdulillah kan. Iya. Itu maksudnya kan. Iya. Tapi kita butuh artinya berusaha bentuk fisik. Kita bentuk fisik dan tidak benar kan. Bentuk wujud itu tidak ada. Iya. Itu sifat tidak. Itu juga kan hanya untuk mempermudah paham. Pengertian sholat hakikat itu adalah kesempurnaan takbiratul ikram. Itu. Pertama mi'raj. Mi'raj itu artinya naik martabat rasa diri kita. Yang kedua apa lagi? Ikram. Menyatu rasa diri kita tenggelam dengan rasanya Muhammad dan Allah. Itu sudah gaib. Kemudian baru tawakal. Mempersembahkan. Nah, waktu itu kita tidak lagi bersuara berkata, berbahasa. Kita hadir saja itu sudah persembahan. Baru munajat. Namanya artinya berbisik. Berbisik itu artinya tidak bersuara, tidak berkata, tidak berbahasa, tapi menyatakan rasa diri. Nah, disinilah kenapa orang-orang tasawuf kalau dia berdoa dia kan tidak kencang, tidak panjang, dia diam-diam aja begitu. Nah, karena dia itu sudah bersamaan. Iya, bermunajat dia. Betul. Sedangkan Tuhan tadi tidak tuli, ya kan? Iya. Dia cukup ini. Ini maha pendengar. Nah, itu apa bisikan di hati itu bisa didengar kan? Itu sendiri bisa dengar bisikan hati. Apalagi Allah tadi kan. Iya. Nah, mungkin di situ maksud pengertian itu Pak. Ya. Ya. Karena di surat Al-Hadid dikatakan bahwa innahu ya'lamu bizati tur. Ya. Innahu ya'lamukum bizati sudur. Sesungguhnya Allah itu mengetahui tentang kamu itu dengan zat dalam dada. Iya. Zat dalam dada kita itu adalah zat Allah. Iya. Kalau Muhammad zatnya Allah kan. Iya. Nah, jadi zat Allah itu adalah ruh. Iya. Nah, ya bagaimana mungkin Allah tidak tahu? Kita mendengar dengan pendengaran Allah, Iya. melihat dengan penglihatan Allah, Iya. merasa dengan perasaan Allah, berbuat dengan perbuatan Allah. Tidak mungkin tidak tahu beliau. Yang buat Semestinya kita tidak melakukan dosa lagi karena kita malu, tahu persis dia tuh. Nah, gitu gambaran itu. Dan salah. Iya. Bahasa malu itu kan situ. Bahasa malu.
berasa ketat. Iya. Mestinya Jadi malu dengan yang diciptakan. karena lontonglah sampai, maka makan lontong dulu gitu. Sholat menyerahkan. Kita tutup dulu pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana-mana kan dia malu itu sebenarnya.